Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Pasca terjadinya bearish untuk koreksi ya, kalau kita perhatikan di beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, pergerakan saat ini masih berada di area konsolidasi, membentuk sebuah area base dan bergerak di area EMA 50 dan di area golden level. Tentunya selalu saya ingatkan, hati-hati dengan posisi seperti ini. Apakah ini akan memberikan akhir daripada bearish untuk koreksi? Tapi tentunya secara keseluruhan sampai dengan di time frame daily ini kita masih belum bisa mendapatkan informasi yang cukup akurat. Tapi tentunya kalau di hari kemarin memang ada bearish pin bar atau inverted hammer. Dan di sini juga masih belum untuk kita bisa jadikan acuan, karena apa? Tidak terjadi impulsif bullish atau impulsif bearish ketika pasca terbentuknya long legs doji. Dan yang perlu kita lihat hari ini ya, kalau nanti hari ini tetap hal yang sama, jika mana candle merah ini ya dimakan oleh candle warna hijau, ada bullish engulfing, itu besar kemungkinan akan terjadi dorongan buyer yang dimana akan menguji area 50% daripada penurunan ini. Besok akan kita ukur ya. Dan tentunya saat ini yang perlu kita lihat adalah pergerakannya masih membentuk sebuah area range atau bergerak konsolidasi. Sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam untuk Euro USD. Semakin jelas ya area konsolidasinya, teman-teman bisa lihat di sini. Meskipun di sini ada bullish engulfing, masih bergerak di area bullish engulfing ini. Sempat terjadi koreksi ya, gagal break di atas resisten, bergerak turun dan gagal juga, masih berada di area 50% saat ini, belum bergerak di bawah area support di minggu ini. Oke, masih konsolidasi. Kemarin juga sudah saya sampaikan, mempermudah seperti ini brother and sister kalau mau transaksi ya, dengan progres pergerakan konsolidasi seperti ini, teman-teman tinggal turunkan aja di time frame yang lebih kecil untuk bisa scalping entry position. Dan tentunya karena kalau teman-teman ambil posisi di time frame 1 jam, takutnya terlambat seperti hal ini impulsif bullish ya, seolah-olah akan bergerak naik, tapi terjadinya 1 jam berikutnya ada impulsif bearish, dan ini sudah terlalu besar range-nya. Kita tidak dapat mengambil momentum di area sini, beda kalau dengan posisi ini. Makanya menurut saya ya, dengan posisi masih bergerak konsolidasi, teman-teman tinggal tunggu aja dan hati-hati. Makanya tadi saya bilang untuk kita membutuhkan konfirmasi jelas adalah di time frame yang lebih besar ya, tadi time frame daily. Karena saya melihatnya di sini juga ada potensi pembentukan head and shoulder. Ini shoulder, ini neckline ya, ini headnya Anda bisa lihat. Nah, apakah nanti akan membentuk sebuah pergerakan seperti ini? Jika mana ini terjadi ya tentunya akan bergerak naik kembali ya. Tapi kalau posisinya ini gagal, sekali lagi break di bawah di atas resisten, maka dia juga akan bergerak seperti ini. Jadi ada beberapa kemungkinan yang teman-teman wajib pantau saat ini untuk market Euro USD. Lebih baik kalau teman-teman memang tradingnya swing, tunggu konfirmasi jelas di time frame daily ya, untuk kita bisa entry posisi. Tapi kalau mau scalping ya tentunya ada penolakan di area support, bisa buy dengan target taking profit area resistennya. Menurut saya, gambaran saya masih hal yang sama, tidak ada perubahan. Kemungkinan besar sesi Asia akan terjadi penguatan, menguji sekali lagi wilayah ini. Gila mana gagal akan terkoreksi ya, kemungkinan besar juga bisa membentuk sebuah ascending triangle ya, ascending triangle ini juga bisa memungkinkan. Oke, posisinya seperti ini, pantau aja wilayah yang ya memungkinkan ada terjadi area-area penting yang teman-teman bisa pantau, contoh area support, area resisten ya. Nanti kalau ada potensi di area tersebut baru bisa entry back buy ataupun sell setelah ada konfirmasi ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in shape up ataupun 3 in shape down. Oke. Sekarang kita lanjut di market GBP USD. Kita lihat sejauh mana GBP USD. Nah, ini lebih jelas ya, GBP USD lebih menunjukkan potensi penguatan ya di beberapa hari ini. Tapi tentunya memang masih konsolidasi, masih membentuk sebuah area
correction ya, ada area correction atau membentuk sebuah area beef yang menunjukkan potensi bearish flag ya. Ini impulsif, ini korektif. Oke, apakah hari ini akan memperkuat pergerakan buyer lebih tinggi? Nah, ini yang kemarin kita gambarkan pun masih posisinya belum terjadi breakout ya. Masih tertahan di area resisten, belum ada perubahan, seolah-olah ini akan terjadi breakout tapi gagal, dia masuk lagi ke dalam. Posisinya masih false break dan ini yang perlu saya geser. Skenarionya sebenarnya sama ya menurut saya. Belum ada perubahan. Yang saya sampaikan kemarin juga posisinya ya intinya masih belum memberikan dampak yang signifikan. Di sini membentuk sebuah area base tepat berada di area resisten dan ada drop base drop juga di time frame berapa ini, coba kita lihat ya, time frame 1 jam ya. Hal ini juga masih belum di breakout, maka saya sih lebih baik menunggu ya potensi untuk pergerakan GBP USD ini. Apakah nanti kalau ketika menyentuh area drop base drop ini memberikan dampak yang jelas dari pergerakannya melanjutkan penurunan atau akan di breakout dan melanjutkan kenaikannya menuju level yang lebih tinggi. Tentunya nanti kita lihat dulu, kita pantau dulu di kisaran area resisten sampai dengan area drop base drop ini di kisaran 1.21103 sampai dengan 1.21478. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. USD Jepang Yen ada sedikit dorongan ya pada buyer, meskipun sebelumnya ada impulsi bearish yang sangat kuat menutup daripada open gap up-nya dan berpotensi apakah ya sebenarnya hampir sama ya, rata-rata market masih bergerak konsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan yang menunjukkan penguatan atau pelemahan pada pergerakan baik itu USD Jepang Yen ataupun Euro GBP yang sudah kita bahas tadi ya. Coba kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Karena saya melihatnya pasca terjadinya menyentuh area ini ya, area golden level ini selalu ada penolakan. Tapi nanti teman-teman lihat ya, ini bisa menjadikan sebuah catatan untuk hari ini. Kalau nanti sampai pergerakan naiknya ini, perhatikan ya, tidak mampu break di atas ini atau hanya bergerak sekedar membentuk swing seperti ini ya. Ingat, nanti teman-teman bisa catat ya pergerakan USD Jepang Yen. Kalau ini sampai pergerakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, dan membentuk low di sini lebih rendah daripada ini dan kemudian dia bergerak breakout di bawah ini, hati-hati ya. Ini akan berpotensi penurunannya cukup dalam nantinya ya. Itu yang menjadi sebuah catatan. Oke, menjadi sebuah catatan hari ini ya. Tapi kalau nantinya ternyata posisi ini masih dalam potensi breakout di atas daripada resisten, maka saya pastikan pergerakan USD Jepang Yen akan melanjutkan kenaikannya. Artinya yang perlu teman-teman pantau adalah area resisten saat ini, baik di high weekly dan resisten tertingginya di 132.872. Kalau di high weekly-nya, kalau di breakout ke 131.205 sampai dengan low monthly-nya. Oke, jadi ini yang teman-teman wajib pantau untuk hari ini ya posisinya. Jika mana gagal dia meneruskan kenaikan hingga break di atas resisten, apalagi membentuk low baru daripada low sebelumnya ya di bawah ini, hati-hati. Progres USD Jepang Yen bisa penurunannya lebih dalam. Tapi kalau hari ini dia berhasil breakout di atas resisten, maka menunjukkan potensi kenaikannya. Tapi kalau masih konsolidasi, artinya pergerakannya masih bergerak terbatas di mana buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang. Kalau saran saya tetap tradingnya bisa scalping sih. Untuk informasi lebih lanjut saya belum bisa memberikan informasi yang lebih kuat karena dorongan buyer masih ada karena ada bullish engulfing ya. Ini akan menguji kuat wilayah area drop base drop ini. Kalau ini terjadi breakout maka kecenderungannya naik, tapi kalau area tersebut ada perlawanan daripada seller menunjukkan potensi penurunan tidak lebih tinggi daripada level yang lebih tinggi di resisten tersebut, maka berpotensi akan terjadi penurunan kembali. Oke? Thank you buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua.
supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.